Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Farmakoterapi Infeksi dari FM23E Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kami ingin mempresentasikan hasil telaah kami farmakoterapi infeksi mengenai rinitis. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Ana Maria, ada saya, Kanimala, dan yang ketiga ada Elisa Silawanti. Rinitis adalah peradangan pada mukosa hidung yang menyebabkan hidung tersumbat, rhinore, dan gejala lain yang bervariasi tergantung pada penyebabnya, seperti gatal, bersin, atau kehilangan penciuman. Rinitis terbagi menjadi alergi dan non-alergi. Dengan rinitis non-alergi, umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau paparan iritan. Di Indonesia, rinitis menempati posisi kedua sebagai penyakit yang paling umum terjadi. Berdasarkan studi epidemiologi, prevalensi rinitis alergi di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 10-20% dan terus mengalami peningkatan. Rata-rata usia awal munculnya rinitis alergi berkisaran antara 8 hingga 11 tahun, dengan 80% kasus berkembang sebelum individu mencapai usia 20 tahun. Baik, selanjutnya ke patofisiologi rinitis. Patofisiologi rinitis terbagi menjadi dua, yaitu patofisiologi rinitis alergi dan patofisiologi rinitis non-alergi. Yang pertama, patofisiologis rinitis alergi. Yang pertama kali, paparan masuk atau paparan alergen masuk, kemudian dikenali oleh sel penyaji antigen yang kemudian dapat mengaktifasi limfosit sel T dan B. Kemudian memproduksi IgE spesifik, sehingga proses terjadinya pelapasan histamin, leukotrin, dan prostaglandin dan menimbulkan gejala alergi. Adapun dari paparan ulang alergen yang masuk itu menyebabkan IgE berikatan dengan sel mast, kemudian terjadi pelepasan histamin, leukotrin, prostaglandin, dan menimbulkan gejala alergi. Adapun fase awal yang timbul adalah bersin, gatal, rhinore, hidung tersumbat. Kemudian lama-kelamaan akan terjadi peradangan secara kronis dan itu masuk ke dalam fase lanjut atau infiltrasi sel inflamasi yaitu eosinofil dan limfosit TH2. Setelah terjadi peradangan kronis, maka hidung akan tersumbat secara dominan. Kemudian lanjut ke dalam patofisiologi yang secara rinitis non-alergi. Ada 4 macam. Yang pertama adalah rinitis akut, yaitu infeksi virus seperti flu, bakteri yang di dalamnya terdapat Streptococcus, Pneumococcus, dan Staphylococcus. Kemudian yang kedua adalah rinitis atropi atau terjadi akibat penipisan dan pengerasan mukosa hidung yang sering terjadi pada lanjut usia. Sedangkan yang ketiga adalah rinitis kronis, yaitu peradangan yang terjadi akibat jangka panjang yang disebabkan oleh infeksi atau iritan udara. Sedangkan yang keempat adalah rinitis vasomotor, yaitu rinitis kronis tanpa alergi dengan gejala rinor berair dan bersin. Kemudian setelah patofisiologi kita masuk ke dalam tanda dan gejala yang muncul, yaitu pada rinitis secara general terjadi hidung tersumbat, keluarnya cairan dari hidung ke depan atau ke belakang. Kemudian timbul rasa gatal dan bersin. Kemudian selanjutnya tanda dan gejala akibat rinitis alergi adalah sama ya. Hidung tersumbat, keluarnya cairan bening dari hidung, bersin, postnasal drip, rasa gatal pada hidung. Selanjutnya untuk tata laksana terapi secara farmakologi dari rinitis alergi sendiri dengan tujuan pengobatan utama adalah menghindari paparan alergen. Dikarenakan rinitis alergi ada paparan yang terjadi. Berbagai terapi pilihan dapat dilakukan sebagai pencegahan seperti irigasi hidung dengan larutan salin, kemudian baru masuk
ke obat, yaitu dengan menggunakan antihistamin oral dan kortikosteroid intranasal sebagai pengobatan lini pertama, serta kombinasi semprotan kortikosteroid intranasal dengan antihistamin. Untuk rinitis non-alergi, dikarenakan tidak ada pemicu paparan luar, seperti yang disebutkan seperti musim panas, musim dingin, bunga, dan lain-lain, rinitis non-alergi dapat dilakukan terapi menyesuaikan penyebabnya, seperti pada pengobatan rinitis virus dapat dilakukan dengan degoestan, antihistamin, ataupun kombinasi keduanya. Pada rinitis atrofi biasanya ditangani dengan terapi topikal menggunakan antibiotik, estrogen, dan serta vitamin A dan D. Sementara itu, pada rinitis vasomotor dapat diredakan dengan humidifikasi dan dalam beberapa kasus penggunaan kortikosteroid topikal atau pseudoephedrine oral. Untuk pemeriksaan diagnostik sendiri, pada penyakit rinitis digunakan screening medis atau riwayat medis secara menyeluruh. Hal ini dapat membantu untuk mencurigai adanya rinitis alergi ataupun rinitis non-alergi. Kemudian pada rinitis non-alergi perennial biasanya menggunakan diagnosis berdasarkan riwayat medis pasien. Metode diagnostik untuk rinitis alergi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu in vivo dan in vitro. Untuk in vivo seperti uji kulit perkutan atau skin prick test. Dan untuk in vitro yang mencakup uji radioalergosorben atau RAST, uji multi antigen simultan MAST, uji FAST, serta uji tangkap imunoassay. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga bisa mendapat wawasan yang lebih mendalam. Sampai berjumpa pada sesi diskusi pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.